Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man ba'du. Sekarang kita akan membahas maf'ul mutlaq, masih di kitab Mulakhas Qawaidul Lughah Arabiyah. Beberapa poin terkait dengan al-maf'ul al-mutlaq. Yang pertama, al-maf'ul al-mutlaqu ismun mansubun min lafzil fi'li atau masdar yudhkaru ma'ahu li tawqitihi au li bayani naw'ihi au adadihi. Jadi maf'ul mutlaq adalah isim mansubnya, ini mansub min lafzil fi'li, dan dia itu maf'ul mutlaq termasuk dari lafaz fi'il, artinya adalah masdarnya ya. Karena maf'ul mutlaq pasti mengandung huruf fi'il, makanya dikatakan min lafzil fi'li dalam kurung masdar ya. Dan dia disebutkan dengan 3 fungsi. Pertama adalah untuk penegas, untuk menegaskan, atau libayani nau'ihi, untuk menjelaskan macam atau sifat, atau untuk menjelaskan adat jumlahnya. Ya, ada isim mansub yang terdiri dari huruf-huruf fi'il dan kemudian digunakan untuk 3 fungsi, mungkin penegas, mungkin sifat atau macam, ataukah jumlahnya. Contohnya hafidtu ad-darsa hifdzon, aku memahami pelajaran tersebut hifdzon, benar-benar pemahaman. Ini isim mansubnya di sini, dan dia itu terdiri dari huruf-huruf fi'il ya, ha, fa, dan dhon ya. Fi'ilnya adalah hafidtu, maka ini adalah masdar ya, karena memang masdar itu pasti memuat huruf-huruf fi'il. Hifdzan adalah maf'ul mutlaq li tauqidil fi'li, untuk memberikan penegasan bagi fi'il. Mansubun fil fathati, mansub dengan fathah. Kayak ini contoh untuk fungsi yang pertama ya, untuk penegas. Aku memahami pelajaran, betul-betul paham. Kemudian yajma'u al-fallahu aqatna jam'at, petani itu mengumpulkan kapas jam'an, benar-benar mengumpulkan. Jadi mansubnya, yang isim mansubnya di sini, dan ini berfungsi sama untuk yang pertama ya, untuk taukid ya. Sirtu sayron hasanan, contoh berikutnya, aku berjalan dengan jalan yang baik. Nah, mana isim mansubnya? Ya, ini sayron dan hasanan, ada 2. Tapi manakah yang merupakan maf'ul mutlaq? Yang ini, dia yang terdiri dari huruf-huruf fi'il, saro ya. Jadi sayron ini maf'ul mutlaq mubayyin lin nau', untuk menjelaskan nau' ya, karena di sini ditambahkan sifatnya. Jadi kalau yang aslinya dari penegas kemudian ditambahkan sifat, jadilah berfungsi untuk linau. Yudafi wa sya'bu an huriyatihi difa al-abtal ya, bangsa itu berjuang an huriyatihi, untuk kemerdekaannya, difa al-abtal, seperti perjuangannya seorang pejuang, pembelaannya seorang pejuang. Mana isim mansubnya? Ini difa ya. Fiilnya ini yudafi. Ini maf'ul mutlaqnya, yang ini itu mudhof ilaihnya ya. Kalau ini ditambahkan mudhof ilaih, ini menjelaskan linau ya. Kalau yang contoh sebelumnya ini ditambahkan sifatnya, ini juga untuk linau. Kemudian contoh berikutnya, darabtu salasata dorobatin,
aku memukul 3 kali pukul. Mana yang mansub? Yang mansub adalah salas. Nah, dalam kasus ini salas dan ada dorobat, meskipun dorobatnya ini yang mengandung huruf-huruf fi'il, tetapi tetap dikatakan maf'ul mutlaknya adalah yang ini. Ya, dia yang mansub. Sedangkan dorobat nanti cuma disebut sebagai mudhof ilaih. Aku memukul 3 kali pukulan. Kecuali kalau menyebutkan sekali pukulan dorobatan, maka dorobatan itu yang menjadi maf'ul mutlak. Dalam kondisi ini menyebutkan jumlahnya, maka angka ini yang disebut sebagai maf'ul mutlaknya, karena dia yang mansub. Sedangkan dorobatnya yang masdar yang mengandung huruf-huruf fi'il adalah mudhof ilaih. Poin yang kedua, qad yanubu anil maf'uli al-mutlaqi ma yadullu alaihi. Terkadang maf'ul mutlak itu digantikan oleh sesuatu yang lain. Ya, maf'ul mutlak yang isim mansub merupakan masdarnya fi'il itu terkadang digantikan dengan sesuatu yang lain. Contohnya wabidhalika yang pertama adalah anak tia bilafzi kul au ba'. Ya, bisa kita datangkan lafaz kul atau ba' dan kemudian diidhofahkan ke masdar. Ya, jadi masdarnya tidak secara langsung menjadi maf'ul mutlak, tetapi masdarnya itu cuma jadi mudhof ilaih. Maf'ul mutlaknya adalah kul atau ba', semua atau sebagian. Contohnya ahramtuhu kullal ihtiram, aku menghormati dia dengan sepenuh penghormatan. Nah, ini fiilnya, ini ada masdar ihtiram, tetapi masdar ini bukan secara langsung menjadi maf'ul mutlaknya ahramtuhu, tetapi kul di sini yang menjadi maf'ul mutlaknya. Ini bukan ahramtuhu ya, ahtarimuhu ya, ihtarama yahtarimu ya, afan saya salah, ahtarimuhu kullal ihtiram, ya, aku menghormati dia dengan sepenuh penghormatan. Jadi di sini kul itulah yang disebut sebagai maf'ul mutlak. Ya, ini si mansub, kulla adalah maf'ul mutlak mansub dengan fathah, ihtiram itu mudhof ilaih majrur dengan kasrah. Contoh berikutnya, ataraddadu alaihi ba'da taraddud, aku bimbang atasnya ba'da taraddud, ya, sebagian bimbang atau setengah bimbang. Aku ragu-ragu, setengah ragu-ragu. Nah, di sini ada kata-kata ba'd yang kemudian disambungkan dengan masdar fiilnya ini. Yang menjadi maf'ul mutlak adalah ba'dnya. Ba'du adalah maf'ul mutlak mansub dengan fathah. Taraddud itu mudhof ilaih ya. Kemudian bisa pula maf'ul mutlak diganti dengan lafaz nisbi. Anak dia bimuradifin li masdar. Jadi kita mendatangkan masdar yang muradif, masdar yang sinonim, bukan dari lafaz fi'il tapi dari masdar yang lain. Contohnya dafa'tuhu hafzan, aku mendorong dia benar-benar mendorong. Jadi hafaza ini artinya juga mendorong, sama dengan dafa'a. Maka ini disebut sebagai maf'ul mutlak meskipun bukan dari lafaz fi'il tetapi dari yang sinonim. Kemudian yang ketiga, anak tia bisifatil masdari duna dzikril masdar, kita mendatangkan sifat masdar tetapi tanpa menyebutkan masdar. Contohnya adalah
tatatawwaru al-hayatu sari'an. Tatawwaru itu berkembang, al-hayatu kehidupan, sari'an dengan cepat. Maka di sini aslinya itu adalah tatatawwaru al-hayatu tatawuran sari'an. Jadi hidup itu berkembang dengan perkembangan yang cepat. Kemudian tatawurannya, masdarnya dihilangkan dan kemudian cukup disebut tatatawwaru al-hayatu sari'an. Waqad hudifa al-maf'ulu al-mutlaqu tatawuran wa naba anhu sifatuhu sari'an. Jadi di sini tatawurnya dihilangkan dan kemudian digantikan oleh sifatnya saja, yaitu sari'an. Wa yu'rafu sari'an naiban anil maf'uli al-mutlaqi mansubun bil fathati. Dan kemudian di sini sari'an itu di-i'rab sebagai apa? Maf'ul naiban anil maf'ul mutlaq, pengganti dari maf'ul mutlaq. Ya, i'rabnya tidak langsung sebagai maf'ul mutlaq tapi pengganti maf'ul mutlaq, mansub dengan fathah. Kemudian poin yang keempat yang bisa menggantikan naibul maf'ul mutlaq adalah an-na'tiya bismil isyarati qabla al-masdar, yaitu kita datangkan isim isyarah sebelum masdarnya. Akramtuhu dzalikal ikram, aku memuliakannya dengan pemuliaan itu, ya. Maka di sini maf'ul mutlaqnya itu yang ini, dzalika, sedangkan ikram di fathah, ya. Bentar. Oh iya, betul ya. Jadi akramtuhu dzalika itu isim isyarah mabni fi mahalli nasbin sebagai maf'ul mutlaq. Jadi maf'ul mutlaqnya ini, sedangkan al-ikram adalah badal dari isim isyarah mansub dengan fathah. Jadi akramtuhu, aku memuliakan dia, dzalika ini adalah maf'ul mutlaq, sedangkan ikram adalah badalnya. Yang kelima, an-na'tiya bima yadullu ala adadil masdar, kita mendatangkan sesuatu yang menunjukkan jumlah masdarnya. Contohnya qabaltuhu iddata marratin, aku bertemu dengan dia, berjumpa dengan dia beberapa kali. Jadi iddata adalah pengganti dari maf'ul bih, pengganti dari maf'ul mutlaq mansub dengan fathah. Ya, karena aslinya qabaltuhu muqabalatan iddata marratin. Aku bertemu dengan dia dengan pertemuan sejumlah beberapa kali. Kemudian maf'ul mutlaqnya dihilangkan dan jadilah iddata menjadi pengganti dari maf'ul mutlaq. Poin yang ketiga, qad yuhdafu fi'lul maf'uli al-mutlaqi, yang terkadang kata kerjanya itu dihilangkan sehingga tinggal maf'ul mutlaq saja. Contohnya syukron, ya, ungkapan yang sering kita gunakan, artinya terima kasih, aslinya adalah ashkuruka, aku berterima kasih kepadamu, syukron dengan sebenar-benar terima kasih. Jadi ini fi'il fa'il maf'ul bih dan ini adalah maf'ul mutlaq. Kemudian karena sering banyaknya penggunaan, ashkurukanya dihilangkan, tinggallah syukron. Qiyaman yang artinya berdiri, asluha qumu qiyaman, ya, berdirilah kalian. Qiyaman, benar-benar berdiri, kumunya dihilangkan, tinggallah qiyaman. Tahiyatan thayyibah dan seterusnya. Tahiyatan thayyibah ini aslinya adalah uhayyikum tahiyatan thayyibah.
Anta ibni haqqon, kamu benar-benar anakku. Haqqon itu maf'ul mutlaq, fiilnya mana mahdhuf, aslinya haqquhu haqqon. Hadza rajulun karimun jiddan, ini seorang laki-laki yang mulia sekali. Jiddan ini adalah maf'ul mutlaq, fiilnya adalah yajiddu jiddan, ya. Benar-benar, benar-benar, ya. Kemudian contoh berikutnya, hadara al-haflu jami'ul amilina wa aydan al-mudirul am. Datang pada perayaan tersebut seluruh pekerja dan juga direktur umum. Nah, maka di sini aydan itu juga maf'ul mutlaq, ya, terhadap fi'il yang mahdhuf, takdirnya adalah adha aydan. Adha aydan. Yukafa'u an-najihuna wa khususan al-mutafawwiqina. Jadi orang yang lulus itu diberikan hadiah, itu diberikan upah, ya, diberikan upah. Khususnya adalah orang yang berprestasi. Khususan ini maf'ul mutlaq, fi'ilnya mahdhuf yaitu akhussu. Berikutnya wal mutawaffiqin adalah maf'ul bih, ya, mansub dengan ya karena itu jamak mudzakkar salim, ya. Berikutnya adalah subhanallah, ya. Subhanallah ini juga lafaz yang sering digunakan. Yang aslinya dia itu kalimat lengkapnya adalah usabbihu subhanallah. Fiilnya adalah usabbihu. Kemudian dihilangkan karena saking banyaknya penggunaan, jadilah tinggal subhanallah. Tapi ya, itu beberapa contoh-contoh maf'ul bih yang begitu banyak, bukan maf'ul bih, maf'ul mutlaq yang banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, namun dengan model fiilnya dihilangkan, ya, karena saking banyaknya penggunaan fiil, fa'il atau maf'ul bih dihilangkan sehingga tinggal tersisa maf'ul mutlaqnya. Apa saja tadi? Syukron, ya, qiyaman, tahiyatan thayyibah, haqqan, jiddan, aidon, khususon, subhanallah, ya. Itu contoh-contohnya. Tapi demikian kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa